Baik, selamat malam warga masyarakat Kabupaten Belu, pencinta grup politik Belu News, dimanapun kalian berada. Salam jumpa lagi dengan saya, Vicky Nahak, mengudara di grup politik Belu News pada malam hari ini. Tema live saya pada malam hari ini adalah jaring pengaman sosial yang menjadi hak masyarakat Kabupaten Belu yang sampai hari ini belum diterima. Seperti biasa, malam hari ini karena banyaknya aktivitas, jadi saya perlu stamina. Jadi saya meminum susu biar susu ini sehat, biar pikiran sehat, hati juga sehat. Jadi kebaikan itu bisa kita tularkan melalui pikiran yang sehat, hati yang sehat, jadi tidak ada dendam. Sebelum saya mulai dengan percakapan atau bercerita terkait dengan JPS, jaring pengaman sosial yang belum diterima oleh masyarakat Kabupaten Belu, saya mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya salah satu putra terbaik yang dimiliki oleh Kabupaten Belu. Orang baik, orang tua, itu Bapak Ansel Mustaloh yang dipanggil Tuhan pada hari ini. Beliau adalah orang baik. Bulan yang lalu saya masih sempat berdiskusi dengan beliau di rumahnya Bapak Istorinduka. Banyak hal baik yang beliau sudah sampaikan dalam canda tawa. Ciri khas daripada Bapak Ansel Talo harus kemanapun dia pergi selalu membawa sirip pinang. Tapi manusia boleh berencana, tapi Tuhanlah yang menentukan. Hari ini orang baik tersebut telah dipanggil pulang menghadap Bapa di surga. Sekali lagi bahwa kami masyarakat Kabupaten Belu sangat kehilangan. Kami berdoa semoga amal perbuatan baik beliau semasa di dunia ini diampuni oleh Tuhan. Dan kami percaya orang baik memiliki tempat yang layak di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat jalan Matas, selamat jalan Bapak Ansel Talo. Jasa tidak pernah kami lupakan dan kebaikanmu di dunia ini. Baik, masyarakat Kabupaten Belu, pencinta grup politik Belu News. Pertama-tama saya memohon yang pertama kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu Ketua KPK yang ada di Jakarta. Yang kedua kepada Kapolri, Kapolda, bahkan Kapolres Kabupaten Belu, Jaksa Agung, Kejari, aparat penegak hukum. Kenapa saya harus memulai dan meminta tolong dan memohon supaya tolong dipantau terkait dengan yang hari ini yang menjadi hak masyarakat Kabupaten Belu sampai hari ini pun tidak dicairkan. Yang mana jaring pengaman sosial yang dari bulan Oktober tahun lalu sampai hari ini mau sampai pertengahan tahun 2022, tapi Pemda daerah Kabupaten Belu belum mencairkan yang menjadi hak masyarakat Kabupaten Belu. Oleh karena itu saya meminta sekali lagi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua KPK Republik Indonesia, dan saya juga meminta kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, Kapolda NTT, bahkan Kapolres Belu, Kejari Kabupaten Belu, tolong, saya mohon tolong diaudit terkait dengan jaring pengaman sosial yang per hari ini Pemda belum mencairkan kepada masyarakat Kabupaten Belu dengan berbagai alasan yang dari tahun lalu sampai hari ini 2022 belum dicairkan. Ada apa? Sebagai masyarakat kami patut mencurigai, saya menduga jangan sampai sudah tidak ada lagi haknya masyarakat itu.
atau justru sudah dialihkan kemana. Itu yang kami minta kepada aparat penegak hukum, tolong diselidiki agar kami masyarakat Kabupaten Belu menjadi puas. Banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kabupaten Belu ini. Contoh haknya masyarakat sampai hari ini saja tidak dicairkan. Pemerintah seperti apa yang ada di kabupaten ini? 6.577 penerima manfaat mengharapkan hak mereka itu segera dicairkan. Bulan berganti bulan, tahun pun datang, tapi sampai hari ini tidak ada tanda-tanda kapan mau dibagikan haknya masyarakat ini. Alasan yang basi tidak mau kami dengar. Yang kami mau masih ada tidak haknya masyarakat itu, atau sudah dikemanakan sehingga hari ini belum dicairkan haknya masyarakat Kabupaten Belu. Sekali lagi, kalau misalnya ada aparat penegak hukum yang mendengar atau menonton live saya pada malam ini, tolong. Karena hari ini kami masyarakat Kabupaten Belu belum mendapatkan yang namanya jaring pengaman sosial dari tahun lalu, khususnya bulan Oktober, yang mana setiap triwulan itu harus dicairkan dan dibagikan, tapi sampai hari ini belum dicairkan. Yang menjadi pertanyaan kami, di mana uangnya rakyat itu? Disimpan di mana? Dan digunakan untuk apa? Masyarakat yang terima jaring pengaman sosial itu adalah masyarakat korban daripada yang kita namai virus corona. Sehingga usaha masyarakat itu menjadi kacau balau. Bahkan mereka tidak sanggup untuk mempertahankan ekonomi. Mereka yang harusnya dibantu pemerintah, tapi kenapa hari ini kok mereka belum mendapatkan hak mereka tersebut? Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apakah kita harus tetap menjadi penonton yang setia? Atau kita harus tetap diam dalam kebisuan sehingga hak kita pun kita harus diam, kita tidak memperjuangkan? Itulah saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya mengajak dan saya memohon kepada pemerintah, terlebih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Bapak orang bijaksana. Tolong Bapak juga melihat bagaimana masyarakat kecil hidup di perbatasan yang serba kekurangan dan susah saat ini karena akibat daripada imbas daripada pandemi COVID yang melanda negara ini. Terlebih kami yang ada di kabupaten perbatasan ini, yang mana masyarakat yang harus dibantu, yang menjadi hak mereka untuk menerima JPS, tapi sampai hari ini pun belum dicairkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Belu. Kami mohon ada atensi khusus dari pemerintah pusat untuk melihat kejadian langka yang ada di kabupaten perbatasan ini. Tidak tahu seperti apa. Tahun lalu kita mempertanyakan, alasannya bilang ada pendobelan data. Data seperti apa yang hari ini belum clear-clear? Ini menjadi pertanyaan kami. Siapa yang mengurus data tersebut? Urus masalah begini makan waktu berbulan-bulan. Apakah yang disebut perubahan ini hari ini yang saya mau katakan dan mau bertanya? Perubahan seperti ini kan? Yang alasannya pendobelan data, kok datanya berbulan-bulan, bahkan sudah hampir setengah tahun lebih ini, datanya belum clear-clear. Tolonglah masyarakat Kabupaten Belu ini, tolonglah masyarakat yang mengharapkan bantuan tersebut, tolonglah masyarakat yang punya hak untuk menerima bantuan tersebut. Urus permasalahan yang menjadi hak masyarakat saja. Sampai setengah tahun lebih, belum tahu clear-clear.
Tapi kalau urus permasalahan teko cepat. Ketiga ada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kalau bisa melihat ini, apakah ini tidak ada sesuatu hal yang aneh dari kabupaten perbatasan ini? Haknya masyarakat saja hari ini saya tidak didapat, tidak dicairkan. Sedangkan aturan itu per triwulan itu sudah dicairkan. Oleh karena itu saya meminta kepada aparat penegak hukum, terlebih kepada Presiden Joko Widodo, tolong dilihat Bapak Presiden. Bapak ini menjadi kebanggaan orang NTT. Kami sangat mencintai Bapak. Tapi tolong Bapak lihat masyarakat yang ada di perbatasan ini. Yang hari ini pemerintah daerah Kabupaten Belu belum mencairkan haknya masyarakat penerima manfaat ini. Dulu kalau zaman lalu, waktu COVID masih panas-panasnya, itu pemerintahan kan lalu pemerintahan sahabat itu tidak langsung dicairkan haknya masyarakat itu. Bahkan tidak dipotong. Waktu itu. Kalau saya tidak salah itu per bulannya 600. Waktu itu. Jadi ketika masyarakat menerima itu sekitar 1.800.000 kalau saya kurang lebih bisa. Seperti begitu. Tapi yang hari ini saya lihat di pemerintahan hari ini, saya dengar lagi isu bilang potong lagi. Sudah potong, alasan lagi bilang pendobelan data. Sudah pendobelan data sampai setengah tahun lebih ini belum dicairkan haknya masyarakat. Ini yang saya bertanya dan saya harus sampaikan kepada guru politik ini. Data seperti apa yang membuat ini menjadi berlarut-larut? Sistem birokrasi seperti apa yang lagi sekarang yang ada di Kabupaten Belu ini sehingga data ini belum clear. Sedangkan zaman sekarang ini jarang sudah canggih. Kita sudah lengkap di fasilitas yang baik. Zaman sekarang bukan pakai mesin ketik, kita sudah pakai namanya laptop segala macam. Jadi semua data itu bisa terinput dengan baik di situ. Tapi ini berbulan-bulan, setengah tahun lebih, tapi tidak ada tanda-tanda mau dicairkan haknya masyarakat. Masyarakat Kabupaten Belu, pencinta guru politik, yang menjadi haknya masyarakat kecil. Saya Fikina hak ini, saya bersumpah akan terus ada di garis depan untuk bersuara dan memperjuangkan haknya mereka. Saya tidak peduli dengan siapa, saya berharap jika sesuatu itu merugikan masyarakat kecil atau menjadi haknya masyarakat kecil, saya pasti akan ada di garis depan. Oleh karena itu saya mengharapkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu, sekiranya haknya masyarakat itu kalau sudah ada, kalau bisa tolong dicairkan. Karena masyarakat mengharapkan bantuan tersebut. Kan itu haknya masyarakat. Masyarakat Kabupaten Belu, pencinta guru politik, minum susu dulu biar susu ini bisa buat bangkitkan saya punya memori yang mungkin loading lama bisa jadi baik. Ini yang saya mau bilang pada masyarakat. Saya mau menyampaikan, saya hanya menyampaikan kepada masyarakat bahwa bagi saya pribadi politik itu sudah selesai.
Jadi jangan ada istilah bahwa orang mengkritisi itu dianggap bahwa orang-orang itu dari kalangan sakit hati. Itu bagi saya orang tidak pernah dewasa dalam berpolitik, dan orang sudah tidak punya kata-kata lagi, yang ada hanya bisa tuduh dan memfitnah. Kalau Anda sebagai tim sukses, ayo dong Anda juga bersuara ketika ada ketidakberesan itu, memberikan masukan yang baik, masukan yang positif. Hari ini Anda bisa melihat bagaimana masyarakat yang mempunyai hak, masyarakat yang hari ini saja tidak dicairkan. Tujuh bulan ini, Oktober sampai sekarang ini, tahun lalu sampai sekarang ini Mei, berarti sudah sekitar 7 bulan. Terus kira-kira kapan baru mau dicairkan? Kalau alasan pendobelan data-data seperti apa yang memakan waktu berbulan-bulan ini? Sekali lagi saya sampaikan, maka saya bilang, dulu zaman kepemimpinan Bupati Willy Burusla dengan Wakil Bupati Jeti Oseluan, itu tidak selarut-larut seperti begini, dan tidak dipotong haknya masyarakat, dikasih. Kalau tidak salah 600 per bulan itu. Per 3 bulan mereka menerima. Kok hari ini 7 bulan masyarakat belum terima haknya mereka? Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sudah saatnya Bapak Ibu Saudara sekalian juga melihat, bersuara terkait menjadi hak masyarakat kecil ini. Kita ini yang baku lihat, kita ini akan selalu bersama-sama di kabupaten tercinta ini sampai waktu Tuhan memanggil kita untuk pulang menghadap Dia. Tapi setidaknya kita ini yang bisa saling membantu. Kita ini yang saling melihat. Kita ini yang saling bersama. Bukan hanya karena politik, perbedaan politik terus kita ini berseberangan pun tidak. Tapi yang menjadi haknya masyarakat, sudah sepatut dan selayaknya kita untuk bersuara dan mengkritisi apa yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak sesuai. Itulah kita bersuara. Ini masyarakat punya hak. Saya bicaranya adalah hak masyarakat. Kalau haknya masyarakat sampai hari ini saja tidak diberikan, terus mau dibawa kemana pemerintahan hari ini? Baik, masyarakat Kabupaten Belu, silakan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melihat hal seperti ini. Saya rasa saya hanya mau menyampaikan hal tersebut. Jikalau sampai dalam bulan ini tidak dicairkan haknya masyarakat penerima manfaat yang sekitar 6.700-an lebih, saya pastikan akan ada suara-suara minor, vals, dalam irama gitar yang akan kita mainkan bersama. Saya pastikan itu, karena ini menyangkut hak masyarakat kecil. Ya. Saya pastikan itu. Baik. Saya agak bergeser sedikit terkait dengan tenaga kontrak daerah Kabupaten Belu. Sedikit saja. Pada satu kesempatan saya mendengar bahasa bahwa pemerintah sudah mengatakan bahwa
ketika ditanyakan lagi terkait dengan hasil audiens di gedung DPRD bersama Wakil Ketua DPR, katanya apa yang sudah disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Belu itu sudah sesuai dengan. Saya hanya menyampaikan bahwa waktu audiens itu hasil keputusannya tidak ada. Yang ada itu adalah nanti bahwa Sekda akan berkomunikasi dengan Bupati untuk berbicara dan berdiskusi terkait dengan hasil daripada audiens tersebut. Karena waktu itu saya ada di dalam ruangan tersebut. Jadi kalau hari ini ada pemerintah mengatakan bahwa sudah selesai, bagi saya tidak selesai. Karena waktu hasil audiens itu mengatakan bahwa akan berdiskusi dengan Bupati. Dan baru kali ini di zaman pemerintahan kali ini tidak serentak pengumuman untuk SK Teko itu keluarnya per OPD. Alasannya bahwa supaya sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan anggaran yang dibahas itu untuk Teko itu dari Januari sampai Desember, artinya harus dibayar dari Januari sampai Desember. Yang menjadi pertanyaan saya, kalau direkrutnya dari bulan April, bulan Mei, apakah mereka menerima uang dari Januari, ataukah mereka waktu kerja dari bulan April mereka terima dari April? Ini baru kita bisa melihat. Bahkan sudah mau pertengahan tahun ini belum semua OPD yang mempekerjakan tenaga kontrak itu, hari ini yang lain belum keluar SK-nya. Memang kalau zaman perubahan ini ya. Permasalahan tenaga kontrak itu yang kenapa kami juga harus saya singgung. Hasil audiens itu bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Belu akan berdiskusi dengan pimpinan. Jadi tidak ada keputusan ketika waktu audiens di gedung DPRD yang dipimpin oleh Wakil Ketua 1. Itu yang saya bertanya, kok tiba-tiba bilang sudah sesuai, itu saya bingung. Hasil keputusan seperti apa? Oleh karena itu, sebagai masyarakat biasa, kami hanya meminta kebijakan daripada pimpinan daerah hari ini. Bahwa kami tahu bahwa pemerintah daerah, pemimpin hari ini adalah pemimpin yang baik. Pemimpin yang datang merubah Belu ini menjadi lebih baik. Kalau pemimpin yang baik ini, saya minta maaf, setiap pemimpin itu pasti dia baik. Dia mau ketika dia memimpin barang apa yang dia pimpin, misalnya kabupaten dipimpin itu menjadi baik. Tapi saya menduga pemimpin yang baik ini mendapatkan hal yang tidak baik dari orang yang tidak baik, memberikan masukan yang tidak baik. Ini dugaan saya sebagai masyarakat. Jangan karena dugaan saya, jangan karena saya pasang darah karena saya pun rasa sakit hati. Saya tidak bisa lakukan sendiri, saya pakai orang yang baik atau orang yang berkuasa. Maka persilatan itu akan kacau balau. Jadi masyarakat Kabupaten bisa sampaikan, mau pimpinan perusahaan atau pimpinan apa saja, pimpinan pemerintahan, pastinya mereka itu punya tujuan yang baik. Mereka punya visi misi yang baik. Ketika mereka memimpin perusahaan, mereka mau perusahaan itu maju. Sehingga ketika ada pergantian disebut adalah penyegaran. Sehingga orang-orang ketika dia memimpin suatu perusahaan itu menjadi baik. Tapi ketika kalau misalnya ada orang terdekat dia, dugaan saya ada orang terdekat yang dalam situ
punya rasa iri hati, punya sifat yang tidak baik, maka dia akan membisikkan kepada pemimpin yang baik ini hal yang tidak baik. Sehingga hasratnya yang tidak baik itu bisa tersalurkan. Oleh karena itu orang-orang seperti begitu di bulan Marbei dinovenakan saja. Sekali lagi saya mau menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Belu. Siapapun yang menjadi pemimpin di daerah perbatasan ini, pastinya dia adalah orang-orang yang baik. Orang yang ingin memajukan daerah ini menjadi lebih baik. Saya juga mengharapkan supaya jangan ada orang-orang yang tidak baik. Atau orang-orang yang punya dendam pribadi. Memberikan juga masukan yang tidak baik. Saya masih percaya bahwa pemimpin hari ini mampu merubah Belu menjadi lebih baik. Oleh karena itu saya mengharapkan kepada pemimpin pemerintah daerah Kabupaten Belu, tolong ditinjau kembali SK pengangkatan TEKO 2022, khusus yang ada di Satuan Pamong Praja. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang berlebihan atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu Saudara, saya mohon dimaafkan. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya katakan, apa yang saya bicarakan semata-mata bukan untuk pribadi saya. Saya berbicara ini hanya untuk masyarakat kecil yang membutuhkan keadilan di daerah perbatasan ini. Jikalau kata-kata saya ini mengusik orang-orang yang punya sifat hati yang tidak baik, bagi saya tidak peduli untuk Anda tersebut. Siapapun dia, saya tidak pernah peduli. Hanya saya mengharapkan orang yang tidak baik jangan membisikkan hal yang tidak baik kepada orang yang baik, sehingga orang yang baik bisa melakukan hal yang baik untuk kemajuan Belu. Sebelum saya akhiri live saya pada malam hari ini, sekali lagi selamat jalan buat politisi senior Partai Demokrat, Bapak Ansen Mustalo. Semua kebaikan akan selalu dikenang oleh generasi yang ada di Kabupaten Belu. 4 periode Anda duduk di DPR provinsi, itu menandakan bahwa Anda orang baik yang dicintai oleh masyarakat. Saya percaya bahwa Bapak Ansen Mustalo akan ada dalam kerajaan surgawi. Selamat jalan orang baik, surga tempat. Selamat malam, senantiasa Tuhan memberkati kita semua.